Halo semuanya, ketemu lagi kita dengan channel Pegawai Histeria. Kali ini kalian yang belum cukup umur, jangan meneruskan video ini. Kalau masih bandel tanggung sendiri akibatnya ya. Kalian bisa saja jadi orang yang tidak beruntung di masa depan kalau menonton video ini. Untuk yang sudah 18 tahun, boleh melanjutkan untuk edukasi. Maaf, untuk hiburan maksudnya. Film ini berjudul All About Anna yang pernah membuat kepala cenut-cenut ketika menontonnya. Karena full beneran adegannya. Seperti adegan memancing, adegan ngobrol, semuanya asli benar-benar dilakukan sangat totalitas sekali. Termasuk adegan yang itu. Lanjut. Film diawali dengan diperlihatkannya Anna dan kekasihnya yang bernama Johan sedang memancing di tengah laut. Tidak tengah-tengah laut beneran juga. Johan adalah seorang pelaut yang kemudian harus meninggalkan Anna untuk melaut menuju kutub utara. Kalau kutub selatan terlalu jauh dan tidak ada manusia di sana kecuali peneliti sama dunia misterius yang sering dipercayai oleh kaum bumi datar. 5 tahun kemudian, Anna tidak kunjung mendapatkan kabar dari Johan. Mungkin di kutub utara tidak ada sinyal, atau zaman itu belum ada Android. Anna kemudian memutuskan untuk melanjutkan kehidupannya tanpa harus menunggu kehadiran Johan sang kekasih hatinya. Anna yang terbiasa mendapatkan kepuasan batin dengan bermain sejengkal daging, terutama dari sosisnya Johan yang punya ukuran jumbo, kini malah harus berpetualang untuk memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa harus melibatkan perasaan. Karena ia merasa takut kehilangan jika ia kembali lagi menjalin hubungan dengan melibatkan perasaan. Namun prinsipnya yang dia niatkan itu pun luntur ketika ia bertemu dengan seorang pria berambut jabrik yang bernama Frank. Frank adalah seorang pria baik yang dengan tulus menyayangi Anna. Was-was singkat cerita, Anna kemudian mengajak Frank untuk membantunya mengecat dan mendekorasi ulang apartemen yang baru ia tempati dengan warna-warna yang Anna sukai. Ternyata Frank yang terlihat alim mulai melakukan kelakuan jahil. Lalu ia menggoda Anna dengan menjulurkan kuas cat atau apalah ke tubuh Anna dan Anna pun terhafang. Dan pada akhirnya mereka berdua sukses bergumul dengan mesra sambil berdiri. Mungkin karena takut bed tidurnya ternodai cat. Masih asik bergoyang-goyang sambil berdiri, ada telepon dan Frank pun mengangkatnya dan mengakhiri pergoyangan tersebut. Inilah adegan paling bersejarah yang tercatat sepanjang durasi film ini. Tidak berapa lama, kemudian bel pun berbunyi dan petugas jasa pindahan mulai memasukkan perabotan kepunyaan Anna ke dalam apartemen. Tidak disangka dan tidak diduga, ternyata salah seorang petugas itu adalah sosok pria yang sangat Anna kenal. Dia tak lain dan tak bukan adalah Johan. Anna tidak menyangka kalau ia akan kembali lagi bertemu dengan Johan. Setelah 5 tahun lebih tidak mendapatkan kabar darinya. Sekarang Anna malah harus dihadapkan pada sebuah pilihan. Apakah ia akan kembali kepada Johan yang perkasa atau tetap bersama dengan Frank? Anna kemudian menyewakan salah satu kamarnya untuk meringankan biaya sewa apartemen. Dari sekian banyak peminat, ia lebih memilih seorang wanita lain yang bernama Camilla untuk tinggal bersama dengannya. Mereka berdua kemudian mengadakan pesta mabuk-mabukan di apartemen tersebut. Semuanya pun terlarut dalam hingar-bingar pesta pada malam itu. Beberapa saat kemudian, bel pintu pun berbunyi. Dan ternyata Johan datang kembali untuk menyerahkan sepatu Anna yang tertinggal di mobil box saat pindahan beberapa hari yang lalu. Anna kemudian masuk kembali ke dalam apartemen untuk melanjutkan pesta, tapi malah terbayang-bayang akan kemesraan yang ia jalani di masa lampau bersama Johan. Keesokan harinya, Anna tertidur di lantai dapur karena mabuk selepas pesta malam tadi. Dia dikejutkan dengan kedatangan Johan. Tentu saja Anna merasa senang akan kehadiran pria yang sangat ia nantikan, kiranya selama 5 tahun belakangan ini. Tanpa peduli tempat karena sudah sangat kangen, mereka berdua lalu melakukan hubungan intim di dapur, sehingga membuat kegaduhan karena piring botol berjatuhan. Aksi Anna dan Johan malah terganggu oleh Frank yang baru saja terbangun dan memanggil-manggil Anna. Johan pun kemudian pergi dengan menuliskan nomor teleponnya di dinding, berharap Anna akan menghubunginya kembali. Namun Frank yang melihat itu sebagai sebuah noda malah membersihkannya. Situasi inilah yang membuat Anna marah dan kemudian dimanfaatkannya sebagai alasan untuk putus dengan Frank.
Memang sifat kaum wanita sama saja di mana-mana. Alasan tidak logis pun bisa digunakan untuk mengakhiri sebuah hubungan. Kehadiran Johan kembali membuat Anna mendapatkan semangat baru di hidupnya. Anna lalu mencari Johan dengan menelepon ke kantor tempat ia bekerja. Namun tampaknya Johan sudah tidak bekerja di situ lagi. Alih-alih terus memikirkan Johan, Anna malah lebih memfokuskan dirinya ke pekerjaan utamanya sebagai seorang perancang kostum di sebuah teater di Copenhagen, Denmark. Hasil karya Anna dilihat dan dihargai oleh seorang sutradara seni asal Perancis yang kemudian menawarkan kepada Anna untuk membuatkan kostum untuk pertunjukan mereka selanjutnya di Paris. Pria tersebut kemudian menyerahkan kartu namanya kepada Anna dan mereka kemudian bertemu di sebuah kafe untuk membicarakan hal itu lebih lanjut. Anna akhirnya mengambil tawaran pekerjaan itu dan mulai mendesain serta membuat pesanan kostum tersebut. Lalu ia memutuskan untuk pindah sementara selama 3 bulan ke Paris untuk mempermudah pekerjaannya. Camilla, teman satu apartemen Anna, meminta izin untuk menyewakan kamar kosong yang ditinggalkan oleh Anna kepada seorang pria yang baru saja ia temui di pusat kebugaran. Anna pun menyetujuinya tanpa mengetahui siapa sosok pria yang dimaksud oleh Camilla. Sesaat ketika Anna hendak pergi menuju bandara, barulah ia tahu bahwa pria yang dimaksud oleh Camilla adalah si Johan. Dengan kedatangan Johan, Anna hampir saja membatalkan keberangkatannya ke Perancis. Namun Anna berhasil mengontrol perasaannya dan tetap membulatkan tekad untuk pergi ke Perancis. Anna sebenarnya sangat khawatir dengan mereka berdua yang kini tinggal satu apartemen, karena yang satunya adalah pria yang ia sayangi, sementara satunya lagi adalah wanita hiper yang doyan makan pisang, apalagi pisang yang besar dan panjang. Tetapi Anna berpikir bahwa ini merupakan ujian kesetiaan bagi Johan kalau ia memang memilih kembali bersama Anna. Walaupun kemungkinan untuk tidak menyentuh Camilla adalah sangat kecil, karena Camilla adalah jenis wanita yang rela mengejar burung yang ia sukai kemanapun burung tersebut pergi. Saat berada di Paris, Anna bertemu dengan banyak orang, termasuk salah satunya Sophie, seorang aktris teater yang sedang naik daun. Mereka berdua kemudian bersahabat dan saling berbagi cerita satu sama lain. Sementara itu di lain tempat, Camilla mulai melancarkan serangan panasnya kepada Johan saat pria tersebut baru saja selesai mandi dan tentunya hanya menggunakan handuk putih. Awalnya Johan berhasil menolak dengan halus, namun ia akhirnya tak kuasa dan merelakan tubuhnya dinikmati oleh Camilla yang haus dengan burung jantan yang besar. Akhirnya muntahlah apa yang perlu dimuntahkan dan adegan pun selesai tidak berlanjut dengan cara yang lain. Keesokan harinya Anna yang khawatir dengan Johan lalu menelepon Camilla. Camilla pun menjelaskan bahwa mereka semua sedang baik-baik saja dan Johan sedang tidak berkencan dengan siapapun saat ini. Anna pun merasa tenang dengan penjelasan dari Camilla. Ia beranggapan bahwa Johan telah lulus ujian, menahan godaan dari Camilla yang montok. Anna kemudian kembali disibukkan dengan pekerjaan sebagai seorang desainer. Di sini Anna baru mengetahui kalau si Sophie ternyata adalah seorang wanita yang juga menyukai wanita cantik seperti Anna alias lesbong. Anna tentu saja tidak keberatan dengan godaan si Sophie. Mereka kemudian beradu sampan dan beradu desah satu dengan yang lainnya. Pekerjaan Anna di Paris kini telah selesai dan ia bersiap untuk kembali ke Denmark. Sesampainya di apartemen, Anna dikejutkan saat ia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Johan dan Camilla sedang tidur berpelukan. Anna lalu merasa dirinya bodoh karena mengharap Johan akan tahan dengan godaan Camilla. Ia lalu pergi dari apartemen tersebut tanpa arah dan tujuan yang jelas. Seluruh pikirannya kini kacau, terbutakan dengan perasaan cemburu dan sikap bodohnya yang terlalu berharap banyak kepada Johan. Setelah bertualang tak jelas di tengah malam dan tidur di emperan jalan, Anna memberanikan diri untuk menghadapi mereka berdua di apartemen. Anna mengira kalau Camilla sedang berhubungan intim dengan Johan, namun Anna ternyata salah. Johan sudah terlebih dahulu pergi dari apartemen itu. Anna lalu berkeyakinan kalau Johan kini sedang berada di kapal. Ia lalu menaiki sepeda dan menuju dermaga tempat kapal Johan bersandar. Anna akhirnya menemukan Johan sedang asik memancing di tepi dermaga dan mereka berdua akhirnya memutuskan untuk kembali bersama. Dan tentunya tidak lupa, mereka melakukan adegan kuda-kudaan sepuas yang mereka mau. Itulah alur film All About Anna yang rilis pada tahun 2005. Semoga film ini tidak jadi deh.